Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 14 Desember 2022. Sebelum kita masuk pada Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat bernapas pagi ini, dapat diperpanjang umur kami Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Kau berikan hari ini. Biarlah kami membaca firman-Mu dan firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 2 Samuel 7 ayat 17. 2 Samuel 7 ayat 1. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dan kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umat Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicaralah kepada Daud. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah bersama Tuhan menggapai cita-cita. Si sola puang umpang ngui nanga na pana. Ada pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pepatah ini memiliki banyak makna. Namun, hal yang prinsip dari pepatah ini adalah bahwa setiap orang harus memiliki cita-cita dan harapan
Dengan cita-cita itulah setiap orang memiliki motivasi dan berusaha untuk menggapai apa yang dicita-citakannya itu. Daud, sang raja Israel, telah banyak meraih cita-cita dan harapan sebagai pemimpin Israel. Kemenangan-kemenangan atas musuh-musuhnya dan keberhasilan membangun istana di Yerusalem adalah sesuatu prestasi yang tentu mengagumkan. Namun dalam keberhasilan itu Raja Daud dihantui kegelisahan, iman, sebab ia belum dapat membangun rumah Tuhan sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Dalam kerinduan itulah Daud berkata kepada sahabatnya Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Bagi Daud, kemenangan dan istana tidaklah cukup jika tanda-tanda kudus tentang kehadiran Tuhan belum hadir di tengah-tengah umat Israel. Kerinduan Raja Daud adalah sebuah kerinduan yang mengagumkan. Daud yakin bahwa Tuhan pasti berkenan atas kerinduannya ini. Namun ternyata Tuhan melalui Nabi Nathan menolak kerinduan Daud untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Bagi Tuhan, bukanlah Daud yang akan membangun rumah Tuhan, tetapi keturunannya. Belajar dari Raja Daud yang memiliki banyak harapan dan cita-cita, namun tidaklah semuanya yang diharapkan dan dicita-citakan harus kita raih. Demikian dengan kehidupan persiarahan kita. Kita memiliki banyak harapan dan cita-cita. Hendaklah kita belajar dan terus melangkah serta berusaha untuk menggapainya bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Diberikan hari ini bisa kami tanam dalam hati dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.